Keluarnya hak besar berserta dengan hamzah dari pangkal tenggorokan, bukan dari dada. Bisa difahami? Ya, bisa difahami? Takbir, kalau ada manfaat takbir. Jangan biarkan teman-teman konten-konten ngaji, konten-konten ceramah diabaikan oleh kita. Ya, nggak diperjuangkan. Ya, bukan masalah kontennya, bukan masalah live-nya, tapi masalah isi yang kita rasakan ada manfaat. Ya, oke, lanjut. Ya, maka hak besar gak perlu kita lafalkan wa ma bainahu. Biasa aja, dari pangkal tenggorokan biasa aja, nggak usah dari dada. Ya, karena hak besar keluar dari mana? Saya ingatkan dulu, keluar dari pangkal tenggorokan, disebut dengan aqsal halki. Silakan difoto nih. Sudah? Jelas, difoto dulu. Allahu Akbar. Lanjut ya, sudah. Saya izin hapus ya. Sekarang hak besarnya kita lihat harokatnya harokat baris apa. Nah, simpul angka 9 di atas huruf oke. Kalau teman-teman menemukan huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada simpul angka 9 seperti ini disebut dengan harokat apa? Disebut dengan harokat dhammah. Oh, namanya harokat dhammah, Bang. Betul sekali. Ya, disebut dengan harokat dhammah. Kalau teman-teman menemukan huruf hijaiyah apapun yang berharokat dhammah simpul angka 9, maka dibaca dengan vokal apa? Apakah dibaca dengan vokal A? Apakah dibaca dengan vokal I? Apakah dibaca dengan vokal U? Ternyata dibaca dengan vokal U. Aji. Maka hak besarnya dibaca menjadi hu, ya, hu. Karena apa? Karena dia berharokat dhammah. Dibaca dengan vokal U. Jelas sampai sini? Tuh, pelan-pelan. Per huruf, per harokat, per hukum tajwid nggak dilewat, karena kita bukan hanya ingin sekedar lancar dan enak didengar saja, tapi sesuai dengan apa yang Allah inginkan, bukan sesuai dengan apa yang dianggap baik oleh manusia. Oke? Ya. Oke, sekarang bagaimana untuk menyempurnakan harokat dhammah? Ya, kalau fathah huruf tipis BMSS, bukan mulut sambil senyum. Kalau harokat kasroh tadi di sini baris bawah dengan cara RRB, rendahkan rahang bawah. Kalau harokat dhammah apa kodenya? Harokat dhammah bagaimana penyempurnaan vokal U simpul angka 9-nya? Kodenya adalah M. Ini udah pada tahu belajar dari mana ini? Ya, kode-kode seperti ini. Namanya M itu artinya maju mulutnya, muncung mulutnya, monyong mulutnya, maju mulutnya. Ya. Oke, tidak ada huruf berharokat dhammah yang dia sempurna tanpa maju mulut, monyong mulut, muncung mulut, mencucung mulut, manyun mulut. Ya. Oke. Nah, jadi cara untuk menyempurnakan harokat dhammah wa kullu madmumin falan yatima, setiap huruf berharokat dhammah tak akan pernah tersempurnakan pelafalannya, kecuali illa bi dhammi syafataini dhammah, kecuali dengan muncung monyong manyun mulutnya. Bu, ya, apalagi Rabbi samawati wal ardi wa ma bainahu, monyong bainahu, jangan malu-malu. Bang, kalau muka saya monyong-monyong ketika melafalkan huruf berharokat dhammah, muka saya jadi nggak kece, ganteng dan cantik di hadapan manusia. Nggak peduli kita di hadapan manusia, yang penting bacaan kita baik, sempurna, kece, ganteng, cantik di hadapan Allah. Ngaji kita buat siapa? Buat Allah, buat manusia, buat kholik, buat makhluk, buat sang kholik, buat Allah. Mencucu. Wa ma bainahuma, maju. Mau ganteng kek, mau gak ganteng kek, gak masalah, asalkan ngaji kita ganteng cantik di hadapan Allah. Faham? Jelas? Ya. Mem dan lain hanya ada di room ini. Iya ya, Masya Allah. Biar mudah aja teman-teman, dan biar saya nulisnya gak panjang-panjang. Ya. Jangan lupa yang ngerasa ada manfaat, takbir di kolom komentar. Allahu Akbar. Gaungkan kalimat-kalimat thayyibah. Allahu Akbar. Masya Allah. Subhanallah. Allahu Akbar. Apa lagi? Belum? Masya Allah udah semua ya. Kok insya Allah sih? Ya, lanjut ya. Masya Allah. Lanjut. Wa ma bainahuma. Nah, jadi pastikan monyong. Dan pastikan nafasnya, ini saya lupa, pastikan ketika melafalkan hak besar suara dan nafasnya jelas. Bainahu, jangan sampai bainahu. Enggak ya. Wa ma bainahu. Maji, Masya Allah. Allahu Akbar ya. Yuk sama-sama di sini kita nggak ada yang ngerasa lebih baik, semuanya belajar bareng-bareng termasuk saya. Saya di sini bukan guru teman-teman, saya penyedia live saja. Ya, mempertemukan orang-orang solih-solihah yang ingin dekat dengan Quran. Udah, hanya sebatas itu tugas saya di sini. Ya, oke? Lanjut lagi teman-teman sekalian, takbir ya, Masya Allah. Lanjut. Nah, selanjutnya
Ini mim sudah kita bahas, mim berharokat fathah, sudah saya izin lewat sedikit karena di sini sudah kita bahas ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ya, mimnya coba kita lihat. Coba kita lihat teman-teman. Mimnya kan berharokat fathah nih, ketemu sama alif nih. Harusnya dia dibaca dengan kadar panjang berapa harokat teman-teman? Kalau ada fathah ketemu alif, harusnya dia dibaca dengan kadar panjang berapa harokat? Boleh komen. Kalau ada fathah ketemu sama alif, harusnya dia dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Oke ya. Nama hukum tajwidnya adalah mad tabi'i atau sering kita sebut dengan mad asli. Oke, boleh. Tapi teman-teman, tahukah teman-teman, mak di sini nggak kita baca 2 harokat? Nah, ada yang tahu nggak kenapa maknya di sini walaupun fathah ketemu alif tapi nggak dibaca 2 harokat? Karena ada apa? Ada yang tahu? Allah, halo, assalamualaikum. Karena kenapa dia di sini nggak dibaca 2 harokat teman-teman walaupun ada fathah ketemu alif? Karena ada apa nih? Nih, perhatikan dia langsung masuk ke huruf ro-nya. Wa mar, langsung loncat ke huruf ro-nya. Kenapa? Kenapa nggak dibaca 2 harokat fathah alifnya? Karena di sini kita menemukan ada apa di sini? Ada alif lam apa? Sering kita sebut dengan alif lam ko apa? Nah, bentar ya, ini saya agak geser dulu sedikit nih. Sebentar. Saya ini agak geser dulu sedikit. Nah, ya. Alif lam syam, bukan komaria tuh, ketipu teman-teman. Bukan alif lam komaria, alif lam jamziyah teman-teman ya, karena tandanya tanda tasydid. Kalau dia sukun di atas lam baru komaria. Ya, tapi alif lam syamsiyah atau sering kita sebut dengan ada idgham syamsi juga. Nah, alif lam syamsi, ada yang bilang asyamsiyah juga boleh. Ya, asalkan bukan syamsuddin aja ya, syamsiyah. Nah, jadi gini teman-teman, kalau teman-teman menemukan ada mad tabi'i berjumpa dengan idgham syamsi ditandai dengan tanda tasydid atau alif lam syamsiyah, maka mad tabi'inya gagal aktif. Dia hanya dibaca cukup satu harokat saja. Langsung masuk ke huruf ro-nya, ya. Wa ma bainahuma ra. Nah, begitu. Paham sampai sini? Yuk, lanjutkan lagi ya. Takbir. Ya, Masya Allah. Yuk, jadi gitu ya. Ini silakan difoto dulu nih. Pertemuan antara mad tabi'i dengan alif lam syamsiyah bukan alif lam syamsuddin, maka mad tabi'inya gagal aktif. Oke. 1.500 orang, Allahu Akbar. Tap-tap layarnya hampir 150.000 kali. Ya, share-nya hampir 1.000 kali. Ini menunjukkan konten ngaji punya tempat di hati masyarakat TikTok, jamaah al TikTok ya sekalian. Makanya sebarluaskan lagi. Ya, tap-tap layar lagi. Jadilah jaringan-jaringan yang menyebar amal solih. Ya, jadi pahala jariah. Ya, suguhkan tontonan terbaik untuk masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak, adik-adik kita yang buka TikTok. Ya, lanjut teman-teman sekalian. Ya, sekarang berarti dari ma langsung masuk ke huruf ro. Wa ma bainahuma ra. Nah, seru nih, ada huruf ro nih. Kita bahas jangan nih ada yang masih kesulitan melafalkan huruf ro, teman-teman. Halo, assalamualaikum. Huruf ro itu dilafalkan persis seperti kita melafalkan huruf R pada abjad alfabet. Sama teman-teman. Huruf ro itu dilafalkan sama seperti kita melafalkan huruf ro pada abjad alfabet. Cuman bedanya apa? Ro itu jangan sampai kita getarkan dengan berlebihan. Ya, getarannya gak boleh berlebihan. Wa bainahuma ro, gak boleh berlebihan seperti itu. Ya, itu adalah suatu ketetotan. Apa itu tetot? Tetot itu adalah ketidaksempurnaan. Salah gitu ya. Gitu. Oke. Wa ma bainahuma ra. Nah, gitu ya. Oke, getarannya jangan sampai berlebihan. Ya, karena apa bang? Kenapa getaran huruf ro nggak boleh berlebihan sama seperti huruf R? Nggak boleh. Ya, kalau R kan dia rumah sakit, ular melingkar-lingkar di atas pagar. Kalau huruf ro nggak boleh, tapi harus ular melingkar-lingkar di atas pagar. Ya, gitu. Jadi getarannya nggak boleh berlebihan. Kenapa? Karena huruf ro memiliki sifatul huruf. Ya. Ustadz, bagaimana cara merubah mulut yang sudah latah rohnya getarannya banyak terus dilatih? Nih, perhatikan dulu. Izin teman-teman sekalian. Nih huruf ro, dia punya berbagai macam sifat. Salah satunya adalah sifat yang disebut dengan takrir. Warro wabitakririn ju'il. Yang artinya apa? Dia ro itu bergetar. Ya, getarannya ada. Tapi sedikit. Jangan seperti huruf R alfabet. Kalau huruf R itu kan seperti ini. Ro, rir, rubar. Tapi kalau huruf ro, getarannya sedikit saja.
sedikit saja. Ro, ri, ru, tuh. Ya, tapi jangan sampai teman-teman karena takut getarannya terlalu banyak, teman-teman melafalkan ro-nya getarannya hilang. Jadi kayak orang bule, ro, ri, ru, rar, nggak gitu juga ya. Tetap getarannya jelas, walaupun sedikit, tapi tetap tegas, lugas dan jelas. Ro, ri, ru, ketika kita praktekkan dalam ayat yang sedang kita bahas, maka dilafalkan wa ma bainahuma. Nah, tapi ini kan kita jelaskan dulu. Jadi getarannya nggak boleh terlampau banyak karena dia punya sifat yang disebut dengan apa? Punya sifat yang disebut dengan takrir. Teman-teman, tulisan saya kebaca nggak? Mohon maaf ya kalau tulisannya kayak ceker ayam ya. Oke, dia punya sifat yang namanya adalah takrir. Ustadz boleh dapatkan aplikasi makhraj? Itu bukan aplikasi, tapi nanti kita akan buat bukunya. Sabar ya, kita lagi susun dulu ya buku tajwidnya. Atau nanti teman-teman bisa order Quran yang ada bahasan semuanya seperti itu. Oke, jadi huruf roh getarannya nggak boleh berlebihan karena dia punya sifat yang disebut dengan warra wa bitakririn ju'il. Dia punya sifat yang namanya takrir, bergetar tapi nggak terlampau banyak-banyak. Oke, teman-teman. Tapi pertanyaannya, Bang, kan di sini rohnya ini, Bang. Bang. Kan di sini rohnya tapi dia ini, Bang. Bertasydid, Bang. Nah, berarti getarannya diperbanyak ya, Bang ya. Bainahuma ro, oh enggak. Tasydid itu bukan memperbanyak getaran. Ya, ini namanya tasydid, teman-teman. Saya izin tulis dulu ya. Oke, izin, mohon maaf. Namanya tasydid. Ada yang bilang tasydid, ada yang bilang sabdu, ada yang bilang syiddah, ada yang bilang syaddah, macam-macam ya. Cuman saya izin ya. Maaf Ustadz, live-nya boleh habis isya nggak? Habis isya tadi udah malam udah. Kalau habis isya kita nggak bisa rutin karena saya ada kelas juga ngajar jam segitu. Ya, jadi nggak bisa rutin. Ya, ada kelas privat. Kalau malam ada kelas privat teman-teman. Ya, jadi saya kalau malam itu live-nya live kaget, live dadakan. Ya, itu ya. Lanjut. Selanjutnya, ini namanya tasydid. Nah, kalau ada huruf yang bertasydid, itu cara bacanya gimana teman-teman? Kalau ada huruf yang bertasydid, cara bacanya itu bukan ditahan. Hati-hati. Basic tasydid itu tekan. Tekan pada makhrajnya. Jadi dilafalkan rohnya ditekan dulu. Wa ma bainahuma. Tuh ada penekanan. Ro. Tuh, bukan memperbanyak getaran. Ro enggak, tapi ditekan. Bainahuma. Oh Bang, emang tasydid itu cuma tekan doang ya Bang? Iya, kecuali dua huruf. Kecuali huruf apa? Kecuali dua huruf, yaitu huruf nun. Nih ya, pengecualian huruf nun dan mim bertasydid itu baru dia ditahan 2 harokat. Kenapa? Ada alasannya. Ada alasannya karena dia punya hukum namanya gun, bukan gunawan. Gunnah. Jelas. Nah, kalau nun dan mim bertasydid baru dia ditahan 2 harokat. Ini udah mulai serak nih ya. Nih perhatikan. Inna. Tuh. Amma. Tuh, ditahan 2 harokat. Inna. Amma. Nah, tapi kalau kita, Bang, bukannya semua tasydid itu dibaca kayak gitu ya 2 harokat. Ditahan 2 harokat. Oke, kita praktekin sama tasydid ini. Huruf rohnya kita tahan 2 harokat, bukan tekan. Perhatikan. Wa ma bainahuma rahmani. Kayak begitu melafalkannya. Rohnya ditahan begitu. Iya. Wa ma bainahuma rahmani. Begitu. Begitu emang? Enggak ya. Huruf yang ditahan ketika tasydid cuma 2. Ya, saya ingatkan ini. Karena ada yang menyampaikan semua tasydid ditahan. Saya tidak sependapat dengan itu. Kenapa? Karena nggak ditahan. Contohnya tadi kita buktikan. Faham? Jelas? Ya, ditekan. Ditekan berapa harokat? Ya 1 aja. Natural. Wa ma bainahuma humarra. Jadi bukan humarra. Karena bukan ditahan. Konsep tasydid ditekan dasarnya. Silakan nih foto ya. Siapa yang baru tahu? Oh, tasydid itu tekan, tapi siapa yang diajarinya tasydid itu tahan 2 harokat. Tahan 2 harokat. Terima kasih Bang Thoyib. Ini aduh, dapat apa ini? Ya, Bang Thoyib ya. Udah pulang belum Bang Thoyib? Bang Thoyib biasanya kan jarang pulang ya. Oke, lanjut ya teman-teman sekalian ya. Nah, lanjut lagi teman-teman. Kita hapus ya.
Oke, teman-teman, belum selesai. Mohon maaf, di sini mah kita belajar hurufnya bertele-tele. Ya, pelan apa diulang-ulang, muter-muter. Iya, memang gitu bahasan kita di sini. Di sini perhatikan huruf ro-nya, tasdidnya udah kita bahas ya. Teman-teman, sekarang ro-nya berharokat baris atas, berharokat fathah. Basicnya huruf hijaiyah apapun yang berharokat fathah itu dibaca dengan vokal A, dengan vokal I, dengan vokal U. Basicnya dulu, dasarnya dulu. Huruf berharokat fathah itu dibaca dengan vokal A, dengan vokal I, dengan vokal U. Teman-teman sahabat Quran sekalian, dibaca dengan vokal A. Oke. Oke, tapi kenapa huruf ro nggak kita baca wama bainahumar rahman? Kenapa kita dengar malah bunyi vokalnya seperti O? Kenapa? Kenapa nggak A? Ayo, kenapa? Oke. Oke. Ya, gitu. Ya, jelas. Kenapa? Karena dia adalah huruf yang tebal. Kenapa bunyi vokal A-nya itu berubah menjadi O? Maka kenapa? Karena dia huruf yang tebal. Oh, berarti Bang, huruf yang tebal itu ketika fathah bunyinya bukan A ya, tapi O. Betul banget. Terasanya bunyinya condong ke O. Kalau bunyinya A berarti apa? Huruf tipis. Kan udah kita bahas di awal nih tadi. Ya, wawu fathah bunyinya bukan wo tapi wa. Mim fathah bunyinya bukan mo tapi ma. Ba fathah bunyinya bukan bo tapi ba. Nun fathah bunyinya bukan no tapi na. Karena ini huruf-huruf tipis. Oh, tapi ketika ro berharokat fathah, dia harus dibaca mufakhamah tebal. Faham sampai sini? Ya, faham? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Teman-teman, sekarang kita lanjutkan. Sekarang, oke Bang, saya udah tahu kalau huruf tebal ketika fathah itu dibaca dari A menjadi O. Tapi apa Bang alasannya? Lebih kritis lagi. Tapi kenapa Bang? Kenapa huruf tebal ini harus membuat bunyi vokal A berubah menjadi O? Ada yang tahu nggak? Karena dia pengen aja tebal dijadiin O. Apakah seperti itu? Tidak teman-teman ya, karena ada alasannya. Huruf tebal itu dia punya sifat yang disebut dengan isti'la. Nah, istilah ini adalah tumpuan yang membuat bunyi vokal A menjadi O. Jadi bunyi vokal O-nya ini bukan karena apa? Bunyi vokal O-nya ini bukan karena kita ngapain? Bukan karena kita MM. Aduh Bang, apa tuh MM? Bukan karena kita muncung mulutnya, membulatkan mulutnya, monyong mulutnya, manyun mulutnya, mencucum mulutnya, bukan. Ya, bukan karena kita monyongin bibir. Nih, teman-teman yang masih membulatkan mulut ketika melafalkan huruf tebal berbunyi vokal O ketika fathah. Contoh, so, do, to, ro, ya, ro, ho. Enggak. Bunyi vokal O itu bukan bertumpu pada memuncungkan mulut kita, membulatkan mulut kita. Ya, bukan. Bukan teman-teman ya. Bukan ya. Oke, ini mana semangatnya ini? Ya, Allahu Akbar. Ya, maaf minum dulu Ustaz. Oke, nanggungnya bentar lagi ya. Nih, terima kasih yang udah pada care nih ya. Gitu. Nih. Jadi, bunyi vokal O-nya itu bukan karena monyong mulut. Terus bibirnya mulutnya gimana dong, Bang? Kalau gak monyong mulutnya harus gimana Bang? Lihat harokatnya. Makanya penting belajar itmamul harokat, kesempurnaan harokat. Harokat fathah itu dilafalkan dengan cara wal maftuhu bil fathifham. Dengan cara BM, buka mulut. Kalau huruf tipis vokal A dia sambil senyum karena untuk biar tipis kalau vokalnya A. Tapi kalau vokalnya O huruf tebal maka dia BMTS tanpa senyum. Nah, ya, buka mulut tanpa senyum, tapi dihadirkan sifat isti'la. Keluarlah bunyi vokal O karena sifat isti'la. Sempurnanya harokat fathah dengan buka mulut tanpa senyum. Biar tebalnya makin berasa. Ya, boleh saya contohkan? Ya, biar teman-teman nggak ngawang-ngawang. Aduh, gimana sih buka mulut tanpa senyum tapi isti'la? Saya nggak kebayang. Oke, kita bantu jelaskan. Teman-teman, sebelum saya jelaskan, boleh saya minta izin minum dulu, tapi pertahankan semangatnya. Tap-tap layarnya. 1.500 orang sedang nongkrong di sini. Jangan sampai teman-teman nggak kebagian peluang pahala jariahnya. Saya minum 10 detik. Saya izin nggak puasa ya. Karena kalau nggak puasa tadi suara saya udah langsung serak-serak begitu. Ya, yang saum sunnah Zulhijjah selamat menunaikan ibadah saumnya ya. Saya izin minum sebentar. Silakan sambil saya minum tap-tap layar dan share. Dimulai 10 detik dari sekarang. 1, 2, 3. Berburu pahala jariah berjamaah. Silakan. Bismillah.
Oke. Ajib. Tuh masih serak ya. Saya minum sekali lagi ya sebentar ya. Oke. Sip, baik. Kita lanjutkan kembali bahasan kita. Toh ya. Jadi, terus gimana dong untuk menyempurnakan vokal O-nya tanpa monyongin mulut ya? Tapi dia cukup buka mulut tanpa senyum dan dihadirkan sifat isti'la. Jadi isti'la itu begini teman-teman. Isti'la itu artinya nih, ya huruf ro ketika dia berharokat fathah ataupun dhamma dia dibaca tafkhim atau tebal, mufakhomah. Dengan cara apa? Mengangkat pangkal lidah. Namanya sifatnya isti'la. Tuh, ya, sifatnya isti'la. Istilah itu mengangkat bagian pangkal lidah nih, lidah terdalam dekat lak-lakan nih. Nah, diangkat ke atas. Nah, karena pangkal lidah diangkat, bunyi vokal A-nya otomatis akan condong ke O kok tanpa memonyongkan. Bibir kita nggak boleh monyong, bukan boleh dibulatkan, tapi dibuka saja sesuai dengan harokatnya nih. Ya, teman-teman, mohon maaf ya, saya izin bolak-balik ya ke muka saya. Nih perhatikan, ya. Kok nggak puasa ya Pak Ustadz? Teman-teman harus nyobain. Live 1,5 jam. Ya, dengan all out full power, ya. Oke, rasain gimana rasanya. Seret-seret tuh. Saya izinnya nggak puasa. Puasanya nanti tanggal 8 atau 9. Ya, gitu. Ya. Oke, teman-teman rasain. Ngomong depan saya biasanya udah live, ya ada 4 kelas dari pagi sampai malam. Ya. Jadi saya izin minum. Haus. Bukan hanya masalah hausnya teman-teman, tapi seretnya. Jadi nggak bisa mengeluarkan suara nanti. Ya, oke, sip. Sampai mana tadi? Nah, jadi huruf ro itu bunyi vokal O-nya bukan karena memonyongkan bibir. Ro, bukan. Tapi mulut kita cukup dibuka saja. Ra. Buka mulut tanpa senyum. Biarkan bunyi vokal A-nya dulu keluar. Gak usah pakai pangkal lidah dulu. Bunyi vokalnya A. Ra. Lalu angkat pangkal lidahnya. Mulutnya nggak jadi monyong, yang jadi ro. Nggak, tapi ra. Angkat pangkal lidah. Ra. Ru. Nih saya ilustrasikan, kalau begini bunyi vokalnya A kan A. Karena fathah itu bunyi vokalnya A. Kalau gini bunyi vokalnya A, kalau gini angkat pangkal lidah bunyi vokalnya O. Perhatikan bibirnya nggak monyong ya. Ra, ru, ra. Monyong nggak bibirnya? Ra, ro enggak ya. Ra, ru, ru. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Bedanya cuma di dalam, nggak kelihatan sama kita. Allahu Akbar. Seru ya? Lanjut ya. Ra, ru. Ajib. Ya, jadi jangan sampai ada yang memonyongkan, membulatkan bibirnya lagi. Ra, ro. Kalau di O kan ya, tanpa mengangkat pangkal lidah, tebal yang kopong, kosong, hampa, tidak berisi. Ro, enggak, tapi berbobot. Ro, tegas. Ya, gagah bunyi tebelnya. Gimana tuh? Ro, bukan ro. Gitu teman-teman. Ya. Paham nih huruf ro ya? Oke. Ya, Allahu Akbar. Ya, jadi saya ucapkan selamat saum sunnah buat teman-teman yang menunaikan saum sunnah. Saya izin tidak saum sunnah ya. Oke. Nah, kita lanjutkan lagi teman-teman sekalian. Wa ma bainahuma. Nah, begitu ya. Jelas? Praktekin huruf isti'la yang lain. Mau huruf apa? Ya. Saya bahas sesuai dengan contoh ayat, gak apa-apa. Bonus nih, perhatikan. Fu, po, wo, kho, ro, ko, ro, su, do, to. Nggak ada yang monyong-monyong klub. Ya, nggak ada, anti monyong-monyong klub ya. Oke, sip, lanjutin lagi ya. Tahsin paling seru dan jelas atas izin Allah, bukan karena saya, bukan karena live ini sungguh, tapi karena Allah. Makanya sebarluaskan. Kalau ada baik-baik dari Allah semua, sebarluaskan. Yang jelek-jelek jangan di-share. Kalau ada bagus-bagus share, karena itu cintanya Allah ya. Gitu, sayang banget teman-teman gak nanam investasi pahala jariah di sana ya. Lanjut lagi, sekarang kita lanjut ke huruf H kecil teman-teman. Ini H kecil ya, sepakat kita? Sepakat dan sepaket insya Allah. H kecilnya dalam kondisi sukun. Biasa kita sebut dengan tanda mati. Ya, oke teman-teman, perhatikan. H kecil ini ada 2 kesalahan besar yang banyak orang lafalkan. 2 kesalahan besar yang seringkali dilafalkan oleh keumuman orang.
Termasuk saya juga. Apa itu? Nih, ya. Yang pertama dan kedua. Nah, ada dua hal. Dan ini perhatikan baik-baik. Ini kesalahan besar. Dari Brunei hadir, selamat bergabung. Ya, nih. Perhatikan. Jangan sampai melafalkan hak kecil itu berubah menjadi hak besar. Ini udah paling lumrah banget nih, ya. Tetot, salah besar, ya. Lalu jangan sampai melafalkan hak kecil menjadi huruf kho. Tetot, ini salah besar yang kedua, ya. Disebutnya lahan jali, kesalahan besar. Kenapa besar, Bang? Karena menukar huruf yang satu dengan huruf yang lain, berarti itu sudah merubah struktur kata. Allahu Akbar. Kalau struktur kata berubah, maka makna ayat firman Allah yang akan tergadaikan jadi kesana kemari nanti maknanya. Maka kenapa makhraj ini menjadi bagian kalau kita bahas kitab matan Al-Manzumah Al-Muqaddimah fi Ilmi Tajwid, ya, itu bagian awalnya itu makhraj dulu. Ya. Gitu teman-teman. Oke? Karena kalau makhraj salah tertukar yang satu dengan yang lain, maknanya jadi ngawur nanti. Ya. Oke, yang harusnya kita baca Rahmani. Tuh agak serak ya. Ya. Rahmani. Rahmani. Ya, jadi hak besar. Rahmani. Atau jadi kayak ada ngorok-ngorok dengkurannya sedikit, ya. Rahmani. Itu salah besar. Siapa teman-teman? Coba teman-teman seling salahnya jadi poin 1 atau poin 2. Atau teman-teman udah bisa? Boleh komen. Teman-teman sering salahnya jadi poin 1, hak kecilnya jadi hak besar atau jadi kho, poin 2. Coba saya pengen tahu nih, biar kita bisa mendeteksi juga, mendiagnosis juga nih, dari teman-teman sekalian. Satu, dua-duanya, Masya Allah, ada yang langsung diembat dua-duanya. Nggak apa-apa. Ya asalkan kita belajar. Kita belajar. Oke, teman-teman. Nah, berarti buat teman-teman yang masih suka kadang-kadang salah jadi H besar, kadang-kadang jadi huruf kho, biar nggak keliru, ta'arufan mau nggak? Kenalan mau nggak kenalan? Mau nggak ta'arufan? Kita kenalan yuk, mau nggak? Kita proses ta'arufan yuk. Tapi yang ta'arufan bukan antara aku dan kamu, tapi antara kita semua dengan hak kecil. Ajib ya. Yuk ta'arufan yuk ya. Jangan perihal jodoh aja ta'arufan tuh ya. Yuk, kita ta'arufu yuk. Nih, hak kecil ya, itu punya makhraj. Kenalan sama hak kecil. Ya. Kenalan sama hak kecil. Ya, hak kecil dilafalkan dari wastul halki. Aduh, Bang, jangan istilahnya dong, Bang. Tenang. Istilahnya tetap harus saya sampaikan. Ya, sambil saya mengingat, yang di sini yang belajar bukan teman-teman doang. Saya juga belajar, ya, sama. Nah, hak kecil dilafalkan dari wastul halki. Thumma liwastihi fa'ainun ha'u. Hak kecil dilafalkan dari tengah tenggorokan. Ya. Oke. Nah, ha, hi, hu. Nih dari sini teman-teman. Tuh. Ini dari bagian yang ini. Perhatikan baik-baik nih. Ya, ada area yang berwarna ungu nih. Nah, hak kecil dilafalkan dari sini. Dari bagian tengah tenggorokan. Bahasa medisnya dari bagian katup epiglotis. Ajib ya. Dari bagian apa? Dari bagian katup epiglotis. Allahu Akbar. Ya. Oke. Hak kecil punya salah satu sifat yang khas dari huruf hak kecil. Nama sifatnya adalah hams. Hams itu artinya mengalir nafas. Nah, karena dia keluar ditekannya di bagian tengah tenggorokan makhrajnya, maka sifat nafasnya itu karakteristik nafasnya seperti orang yang sedang berbisik atau seperti orang kepedesan. Ha. Ya, ada bisik-bisiknya dulu. Ha, hi, hu, Tuh, kerasa nggak ada bisikannya? Kerasa nggak ada bisikannya? Atau seperti orang kepedesan. Pedes, gitu. Ya, atau seperti buat teman-teman kaum yang suka ngopi dan ngeteh. Kalau teman-teman biasanya minum gimana? Sponsor by Yakult ya. Begitu. Ceritanya ini kopi ya, atau misalnya ceritanya ini teh. Panas-panas. Nah, itu dia hak kecil. Bukan desis, hak kecil bukan desis. Desis ya, desis itu bukan nafas. Desis itu suara. Itu desis. Kalau bisikan hak kecil itu bukan desis. Ha. Ya, nafas berbisik. Kayak suara bebek. Kalau suara bebek mah webek. Itu mah lodok ya. Wek gitu. Kalau suara bebek mah bukan gitu, teman-teman. Paham? Jelas? Ya. Allahu Akbar takbir. Allahu Akbar takbir. Allahu Akbar. Ya. Ha, hi. Nah, dari tengah tenggorokan.
Faham sampai sini? Jelas? Jelas sampai sini? Ha, hi, hu, ha. Mengalir udara dengan karakteristik berbisik. Coba-coba mana semangatnya ini? Coba-coba mana semangatnya ini? Halo, assalamualaikum. Mana semangatnya ini? Ya, mana semangatnya ini? Ya, ayo di-share dulu di tap layar 250.000 kali. Terima kasih ya, kita syiarkan konten Quran. Support guru-guru kita ya. Konten ceramah, konten tilawah, konten ngaji, konten sholawatan disupport. Biar TikTok nanti dihiasi konten-konten baik, teman-teman jadi agen kebaikannya. Ya. Oke. Lanjut lagi teman-teman. Nah, ha kecil di sini ya, ha, hi, hu kan tepat di bagian tengah tenggorokan. Dia mengeluarkan sifat nafas yang berbisik atau pedas. Ya, nah sekarang banyak orang itu tidak melafalkan ha kecil tepat dari bagian tengah tenggorokannya, nggak tepat dari sini, jadinya nggak berbisik, nafasnya nggak begini, ha, hi, hu, nggak gitu. Banyak orang melafalkan ha kecil yang harusnya di sini terlalu ke bawah. Kalau terlalu ke bawah melorot ke bawah, jadinya huruf apa? Sret. Tuh. Kalau terlalu ke bawah jadinya ha besar. Harusnya kan di sini, ya. Harusnya ini yang ditekan. Ya, ha. Kalau terlalu ke bawah jadinya ha, hi, hu, ah. Ya, paham? Jelas teman-teman sekalian? Allahu Akbar. Tuh ya, salah sedikit makhraj ya huruf yang keluar bisa beda. Makanya ini saya nggak lewat. Karena saya sayang sama teman-teman semua. Cielah. Iya sayang karena sama-sama satu muslim, satu mukmin insya Allah. Ya, oke. Nah lanjut lagi ya, paham ya? Nah, yang ini ha dari pangkal tenggorokan tepatnya pada bagian pita suara. Kalau naik, nah ini baru ha kecil. Ha, 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 hi, hu. Paham? Jelas? Nah, selanjutnya kalau ha kecil dilafalkan terlalu ke atas, ini juga jadi huruf yang lain. Jeng 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 jeng. Huruf apa ini? Tuh. Huruf kho. Kalau dia dilafalkan terlalu ke atas, jadinya kho nanti. Kha, khi. Karena kho itu punya sifat hams yang berupa dengkuran. Seperti ngorok, kayak ngorok walaupun bukan ngorok, tapi kayak ngorok. Ha, khi, hu, begitu jadinya. Nah, silakan difoto nih. Ya, difoto di screenshot nih. Ya, jangan sampai salah sedikit bisa jadi huruf yang lain. Jangan main-main. Gitu ya. Oke? Gitu. Ya, nggak sia-sia aku ikutan live Ustaz dari dulu. Bukan karena saya, karena Allah. Teman-teman ikuti di live manapun itu, insya Allah kalau teman-teman serius, Allah akan kasih kebaikan. Ya, gitu. Jadi banyak kok live yang lebih bagus dari saya, lebih bagus pemahamannya, lebih bagus penyampaiannya, lebih bagus semuanya, banyak. Ya, banyak. Jadi silakan ikuti. Nggak ikut live di sini juga nggak masalah. Ya. Lanjut, Masya Allah. Qadarullah, semua karena Allah. Ya. Maka pastikan nafasnya berbisik ya. Pastikan nafasnya berbisik. Ya. Rohmani. Rohmani. Berbisik dia. Metodenya pakai metode, nggak pakai metode apa-apa. Metodenya langsung masuk ke dalam kitab matan, ngambil dari sana. Jadi nggak ada metode-metodenya kalau saya, ya, gitu. Rohmani, rohma. Kerasa nggak sih nafas berbisiknya? Jangan sampai kayak jadi hak besar ya. Rohmani, ataupun ada ngorok-ngoroknya. Rohmani. Jelas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lanjut. Hapus ya. Lanjut lagi teman-teman. Lanjutkan teman-teman sekalian. Di sini ada huruf mim. Mimnya sudah kita bahas ya. Lafalkan persis seperti huruf M. Jangan sampai bibirnya dilipat. Ya. Oke. Ya. Ustadz yang kena di hati. Biiznillah. Biiznillah. Allah. Atas izin Allah. Ya. Pokoknya yang baik Allah ya. Yang jelek saya baru. Yang baik Allah. Cinta Allah. Dan Allah menutupi aib saya. Yang jelek itulah saya aslinya, gitu ya. Oke, mim dilafalkan seperti huruf M alfabet, ya. Mimnya di sini baris atas dua, fathah tegak, maka dia dibaca vokal A-nya dua harokat, ya, 2 harokat. Nama hukum tajwidnya apa? Nama hukum tajwidnya kita sebut dengan mad tabi'i, ya. Oke, saya ingatkan ya, saya sudah jelaskan tadi di awal. Salah satu hukum tajwid paling banyak dalam Al-Qur'an, ya. Salah satu hukum tajwid paling banyak dalam Al-Qur'an adalah hukum tajwid mad tabi'i.
Maka pastikan ya dua harokatnya tepat, jangan sampai kepanjangan, jangan sampai kependekan. Kenapa? Karena sedikit-sedikit kita akan menemukan matobi'i. Baru juga matobi'i barusan udah matobi'i lagi. Baru juga matobi'i tadi udah matobi'i lagi. Karena apa? Karena kalau teman-teman melafalkan matobi'inya dua harokatnya belum konsisten, maka saya yakin bacaan teman-teman tidak akan teratur, kurang rapi, kurang tertata. Allahu Akbar ya. Oke, maka pastikan dua harokatnya pasti dua harokat. Ya, Bang, saya belum konsisten Bang. Bagaimana cara melafalkan dua harokatnya biar konsisten? Ajib, pertanyaan bagus. Ada yang nanya nggak? Ada yang nanya nggak? Atau saya doang yang nanya nih? Oke, ya. Satu kali pertemuan jangan banyak-banyak kakak, nanti cepat lupa. Oh enggak, seperti satu pertemuan segini banyak-banyak. Teman-teman di yang lain lebih banyak lagi. Di sini ini kita per huruf per harokat, nggak maju satu ayat majunya lama, ya, gitu, ya, gitu. Oke, jadi kita nggak banyak-banyak justru kita muter-muter dari tadi satu huruf bisa 5 menit sampai 10 menit, ya, gitu. Bahkan ada yang bilang bertele-tele, memang muter-muter. Nah sekarang ada yang bilang terlalu banyak, jadi beda-beda ya, tanggapan orang beda-beda. Ada yang bilang terlalu banyak, katanya mohon maaf ya kalau ada yang nggak sesuai ya, mohon maaf atas segala keterbatasan saya, mohon maaf. Ya, gitu. Oke, lanjut. Jadi agar mengkonsistensikan dua harokat matobi'i biar nggak kepanjangan, kelamaan, kecepatan, kependekan, caranya diayunkan. Diayunkan. Ayuni, 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 mani, maksud nih. Marrahmani, rohmani. Ayunkan dengan nada. Ya, ya, ayunkan dengan nada, ya, oke, ayunkan dengan nada, bang. Nadanya kalau falas gimana bang? Kayak gini bang, contohnya bang, rohmani, boleh nggak bang? Boleh. Dosa nggak dosa, asalkan dua rokatnya tepat. Kita ngaji falas, tapi tajwidnya betul bacaan kita. Karena standar kebenaran dari baca Quran itu bukan nada dulu, nada itu sunnah malah. Maqamat, taronum, langgam, ya, nagom itu akhir. Ya, maaf Ustadz, sebutannya fathah aja atau fathah saja. Ya, terima kasih Bunda Adenasan. Semoga berkah rezekinya. Ini lihat ngasih mawar banyak begini. Semoga mawarnya menjadi bukti di hadapan Allah ya. Oke, ayunkan. Rohmani. Nanti kalau sudah terbiasa dua harokatnya nggak diayunkan pun nggak masalah, asalkan dua harokatnya aja ini. Kita ngayun juga ini biar dua harokatnya aja pas, dua harokat nggak kepanjangan nggak kependekan. Ya, gitu. Rohmani. Boleh nggak diayunkan? Boleh. Diayunkan itu ini cuman buat nyempurnain dua harokat aja. Ya. Faham? Takbir Allahu Akbar, takbir Allahu Akbar, takbir Allahu Akbar. Gemakan, gaungkan Allah, Allah. Syiarkan cahaya Quran, syiarkan. Ya, jangan berhenti di HP teman-teman. Lanjut teman-teman semua, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lanjut teman-teman, ini huruf apa ini? Saya ulang lagi, ini namanya huruf nun bang. Teman-teman saya ulang-ulang, bosan nggak? Bosan ya nggak apa-apa. Ya saya nggak akan mengubah apa yang saya sampaikan. Ya, saya tidak akan mengubah teman-teman biar senang nonton live ini, enggak. Saya menyampaikan sesuai dengan apa yang saya bisa sampaikan. Ya, gitu. Oke? Ya, nun. Huruf nun namanya. Nun dilafalkannya sama seperti huruf N, sama. Nah, cuman harokatnya adalah baris bawah. Huruf hijaiyah apapun yang di bawahnya berharokat baris bawah, namanya harokat apa teman-teman sekalian? Halo, assalamualaikum. Huruf hijaiyah apapun yang dia di bawahnya ada baris bawah disebut dengan harokat apa? Disebut dengan harokat kasroh. Ajib, masya Allah, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Disebut dengan harokat kasroh. Ya, kalau harokat kasroh bunyi vokalnya bunyi vokal A, bunyi vokal I, bunyi vokal U ya. Ya, ini udah main RRB aja nih Bang Bahtera nih, masya Allah. Udah tahu alurnya ya, saking hafalnya, saking sering diulang-ulangnya. Betul, ya. Dengan vokal I, maka nunnya dibaca nak enggak? Bukan dong, karena bukan fathah, jadi bukan vokal A. Vokal U enggak nu, bukan dong, karena bukan harokat dhamma, tapi vokal I. Kenapa? Karena harokatnya kasroh. Tuh jelas. Jelas? Insyaallah. Allahu Akbar. Nah sekarang bagaimana untuk akhirnya kita bisa menyempurnakan harokat kasroh?
Ya, ingat ya. Saya jelaskan lagi boleh? Setiap harokat itu punya kesempurnaan pelafalannya. Namanya itmamul harokat. Ini jarang terbahas. Saya bahas boleh? Karena saya sayang sama teman-teman semua. Saya nggak pengen yang setengah-setengah. Itmamul harokat artinya kesempurnaan harokat. Oke, ya. Itmamul harokat. Ya, itmamul harokat itu artinya adalah kesempurnaan harokat. Ya, nah kesempurnaan harokat itu untuk apa? Untuk menyempurnakan artikulasi, untuk menyempurnakan kejelasan kita dalam baca Quran, artikulasi teman-teman. Ya, biar apa? Biar menghindari bacaan kita seperti orang yang sedang kumur-kumur atau bergumam. Contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf, terlalu ke bawah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bacaannya enak nih. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Enak ya, kayak yang enak ya. Bernada, merdu, tapi nggak sempurna harokatnya. Bukan salah, tapi nggak sempurna. Ya, oke. Harusnya jelas mana fathah, mana dhamma, mana kasroh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Gitu. Jadi nggak bergumang. Kalau bahasa Etiopianya nggak ngahem-hem. Gitu. Ya, oke. Paham teman-teman sekalian? Jelas? Biar artikulasinya jelas. Itu bahasa kalau di musik itu ada artikulasinya kurang jelas, AIU-nya nggak jelas. Nah gitu loh. Ya, sama ngaji juga ada artikulasi ditentukan oleh itmamul harokat tadi. Gitu. Oke. Sekarang berarti bagaimana cara menyempurnakan itmamul harokat kasroh? Halo, assalamualaikum. Masih semangat nggak nih? Mana? Tunjukkan semangatnya. Bagaimana cara menyempurnakan itmamul harokat kasroh bunyi vokal I? Bunyi vokal I akan sempurna dengan cara apa kodenya? Dengan kode RRB. Ajib ya, Masya Allah. Ya, ini saya nanti bikin kaos RRB ya. Kaos itmamul harokat. Itmamul harokat RRB, BMS, SBMTS dan MM. Waduh ya. Saya bikin kaos, teman-teman mau order nggak? Nggak ada yang canda ya. Ya. Lanjut. Oke, jadi cara menyempurnakan harokat kasroh itu dengan cara RRB, teman-teman. Apa itu RRB? R artinya rendahkan. R yang kedua artinya rahang. B artinya bawah. Jadi digabungin apa? RRB, ya, gitu. Ya, bikin tat sebelumnya sama saya, hehe, boleh. Oh, itu promosi. Rendahkan rahang bawah. Hah, Bang? Bukannya harokat kasroh itu bunyi vokal itu biar sempurna itu bukannya dengan senyum-senyum, Bang, cengar-cengir. Bukannya seperti itu, Bang. Ya. Tadi apa ya? Rabbi samawati wal ardi wa ma bainahumar rahmani. Bukankah begini, Bang? Ni. Bukan. Sempurnanya harokat kasroh bukan bertumpu pada senyum-senyum, cengar-cengir, menengis-ringis, tapi dengan cara wadhun khifadin bin khifadin lil fami yatimu, dengan cara merendahkan rahang bawah kita yang akan terlihat dari bibir bawah kita yang menurun ke bawah. Ni ya, ni bi sli, huruf tebal juga sama ketika kasroh, rendahkan rahang bawah. Sli li nih. RRB, kalau RGB itu red, green, blue, ya. RGB, ini RRB, ya, bukan RGB, bukan RGB, ya. Oke, paham teman-teman? Jelas? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yo, ya, masih ada waktu buat kita belajar sedikit lagi. Jangan lupa di-sharekan, ya. Kapan Ustadz buat kaos untuk murid-murid Ustadz? Jadinya nanya kaos ya. Nanti kita buat deh ya. Kaos judulnya kaos itmamul harokat. Ngaji anti bergumam. Wajib gitu ya. Oke, lanjut lanjut dulu, jangan ke kaos dulu. Fokus belajar. Yuk, sharekan, sebarluaskan, tap layar. Nah, ya. Kok saya belum bisa pengucapannya ya? Latihan. Tuh, penonton turun, ini menunjukkan bahwasannya sudah mulai loyo ini, ya. Tap layar lagi, share lagi, sebarluaskan. Kita ajak teman-teman yang lain untuk ngaji bareng di TikTok, bukan hanya di live ini, di live manapun. Ya, ayo, yuk, semangat ya. Ayo, mana agen kebaikannya, syiar Qur'annya, ya. Cahaya Qur'annya kita sharekan lagi. Teman-teman lanjut lagi. Ini huruf apa ini? Ya, ayo. Ini huruf namanya huruf lam. Ya, namanya adalah huruf lam.
Lam itu artinya dilafalkan namanya adalah lam. Nama aslinya. Nama asli hurufnya. Jadi bukan huruf la. Huruf hijaiyah nggak ada yang namanya huruf la, teman-teman. Ini namanya adalah huruf lam. Oke, sepakat kita? Baik, lanjutkan. Sekarang, lam ini bagaimana melafalkannya? Nah, siapa di antara teman-teman yang melafalkan huruf lam itu masih menyerupakan dengan huruf L pada abjad alfabet? Ada? Siapa yang menyerupakan huruf lam itu sama seperti huruf L pada abjad alfabet? Nah, sepakat dan sepaket, Masya Allah. Siapa? Ayo jujur gak boleh ada dusta di antara kita. Ya, huruf lam dengan L itu tidak sama, tidak serupa. Nah, ini bahayanya kalau kita yang baru belajar cuman lihat Latin. Lihat Latin boleh buat teman-teman yang sangat pemula, boleh, bagus. Al-Quran Latin itu bagus. Tapi kalau keenakan nyaman di Latin, tak selamanya huruf Arab, huruf hijaiyah sama dengan Latin. Persis, enggak. Enggak, teman-teman. Hah, Bang? Terus gimana, Bang? Saya biasanya lihat Latin lam itu kayak lam itu diwakilkan dengan L, saya bacanya kayak L aja, Bang. Nah, boleh saya jelaskan? Boleh saya sampaikan? Saya izin sampaikan, teman-teman. Perhatikan baik-baik. Yang melafalkan huruf lam masih sama serupa dengan huruf L, maka mereka tidak betul-betul kembar siam. Sama, enggak. L itu kalau kita lafalkan normalnya dominan di antara kita melafalkan L itu yang disentuhkan hanya bagian ujung akhir lidah saja gini ke langit-langit. Contohnya seperti ini. Al, ya, al, il, ul, tuh. Al, il, ul, cuman ujung lidahnya doang. Nah, sedangkan huruf lam tak sama seperti huruf L alfabet. Al, il, ul, tapi walamu adna halimun tahaha. Lam itu keluar dari tepi lidah yang kiri dan yang kanan tepi lidah depan, menyusur sampai ke ujung lidahnya, nempel ke langit-langit, ke bagian belakang gigi kita di atas. Langit-langit gusi belakang gigi kita di atas. Jadi seperti ini. Al, bukan al, jadi tapi al, bukan la, tapi la. Bisa difahami, teman-teman? Allahu Akbar. Sama atau sama? Sama atau sama? Sama atau beda antara huruf L dan lam? L, al, lam, al. Ya, beda. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, gitu. Kenapa saya selalu bilang Allahu Akbar seperti itu? Biar kita agungkan Allah. Jangan sombong kita ngerasa ada manfaat karena saya bisa ikutan ngaji karena saya mau. Jangan sombong kita. Hidayah itu dari Allah. Kita menyambut. Kalau nggak ada hidayahnya kita nggak akan dapat. Kita nggak akan berada dalam kebaikan. Hidayahnya dari Allah. Petunjuknya dari Allah. Jangan sombong kita. Ya, gitu. Termasuk saya, jangan sombong Gifari. Orang-orang hadir di sini nonton itu bukan karena engkau. Izin Allah, jangan sombong. Ya, gitu. Lanjut, teman-teman. Lam di sini sudah ya berharokat fathah sekarang dia. Saya izin ulang. Lam di sini dia berharokat fathah, baris atas. Ya, kalau vokalnya tetap vokal A, maka dia huruf tipis, betul? Ya. Kalau dia huruf tebal, dia vokalnya akan menjadi O. Sekarang lam dibacanya la atau lo di sini. Rohmanilo atau rohmanila. Coba vokalnya vokal A, vokal O. Vokalnya vokal A, maka dia huruf yang tipis, maka lamnya dibacakan la, bukan lo ya. Kalau vokal A huruf tipis, kalau huruf tebal bunyi vokalnya O. Contohnya apa? So, bo, po, vo, wo, ho, ko, ro. Tuh, begitu teman-teman. Ya, jelas. Ya, saya sangat ingin mengerti. Insya Allah Allah yang akan menuntun bunda. Allah yang akan menuntun bunda. Allah yang akan menuntun bunda. Ya, dan teman-teman semua. Ulang lagi huruf lam. Boleh saya ulang? Katanya ini ada yang minta ulang. Ya, ulang. Singkat saja ya. Waktu kita terbatas soalnya. Ya, la itu L. La itu L. Kalau lam, la. Tepi lidah dan ujung lidahnya nempel ke langit-langit. Ya. La. Kalau L, al. Ya. Oke. Nah, kita lanjut. Ya. Sip. Rahmanila. Sip, teman-teman. Oke, ya. Nah, ini seru nih kita bahas ya. Oke. Ini seru nih.
Bang siapa nih namanya? Namanya bukan nama asli lagi ya. Nih, lam Arab el Indonesia jadi mengaji dengan dialek Indonesia, maklumi saja bukan orang Arab. Oke, begini. Jangan banyak alasan. Gak usah jauh-jauh ke Arab. Lidah orang Indonesia antara Jawa dan Sunda pun sudah beda dialeknya. Allah menurunkan Al-Quran bukan hanya untuk orang Arab. Ya, Al-Quran itu diturunkan untuk muslim muslimat di seluruh dunia. Ya, jangan banyak berdalih. Lidah kita kan beda sama orang Arab. Ya, sedangkan Allah turunkan Al-Quran itu untuk seluruh orang di muka bumi. Ya, oke. Kalau memang beda maka lafalkan, maka latihan. Kalau mau banyak cara, kalau gak mau banyak ngeles, banyak alasan. Saya harus tegas kalau masalah seperti ini, biar kita nggak loyo, nggak cemen, semangat. Untuk masalah dunia kita habis-habisan, berikhtiar. Kita ngomong karena izin dan nikmat dari Allah, masih mau banyak berdalih, malu kita di hadapan Allah. Ini saya bukan marah ya, tapi harus tegas. Kita tetap santai, serius, menyenangkan, tapi ketika ada yang kita tegaskan, kita tegas. Jangan cemen, jangan loyo. Ya, semangat teman-teman. Masalah hasil gimana Allah, proses dan ikhtiar kita dipertanggungjawabkan, itu full kendali kita. Ikhtiar dan proses itu kita tanggung jawab kita di hadapan Allah. Masalah hasil kita nggak bertanggung jawab apapun. Kalau masih belum bisa, jangan banyak berdalih, latihan. Ya, ini saya mengingatkan memecut diri saya sendiri. Kalau mau banyak cara, kalau gak mau banyak ngeles, banyak alasan. Berdalil, jangan berdalih. Ya, oke, lanjut. Nah, ya, biar melek semua. Ya, melek itu dalam arti biar gak ngantuk. Ya, yuk semangat. Ya, gitu. Ya, harus kita tegaskan masalah ini. Biar nggak cemen, biar nggak loyo. Ya, apalagi buat jalan Allah. Ya, semangat. Lanjut. Iya, pintar itu dari Allah, itu bonus. Tapi ikhtiar itu kita tanggung jawab kita. Ya, lanjut lagi. Yuk sebarluaskan dulu teman-teman. Ya, yang ngerasa ada manfaat jangan sampai putus di HP teman-teman semua. Ya, mohon maaf kalau ada yang tersinggung, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, tapi saya harus ingatkan ini. Karena saya sayang sama teman-teman semua. Ya, saya sayang karena Allah, cinta karena Allah, cinta karena Rasulullah, cinta karena Al-Quran. Cinta yang paling agung itu yang dipertemukan karena cinta karena alasan Allah, Rasul, dan Al-Quran. Itu cinta paling so sweet banget. Ya, lanjut. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah. Maaf tadi kita belum selesai itu ya. Nah, jadi lam itu adalah huruf yang tipis. Ya, huruf yang tipis. Maka dibaca la karena dengan vokal A. Kalau tebal jadi vokal O. Ya, seperti itu. Oke, sekarang teman-teman sekalian. Ya, sekarang teman-teman sekalian. Perhatikan baik-baik ya. Huruf hija. Sudah bangun Dede. Tadi Abi masih ini dulu bentar ya. Oke ya, Dede sudah memanggil nih. Oke. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat, yang dia termasuk ke dalam huruf yang tipis dan dia berharokat fathah, maka bagaimana cara penyempurnaan pelafalannya? Kalau ada huruf tipis dan dia berharokat baris atas, bagaimana penyempurnaan pelafalannya? Dengan cara apa kodenya? BMSS. Ajib ya, BMSS. Apa itu artinya BM? Apa itu artinya SS? Nah, ya, perhatikan. Perhatikan ya. Gitu. BMSS artinya buka mulut. SS itu sambil senyum. Buka mulut, kenapa bang harus buka mulut? Kenapa? Karena untuk menyempurnakan harokat fathahnya, wal maftuhu bil fathi fham. Kenapa sambil senyum? Untuk menyempurnakan kadar tipis dari huruf tersebut, teman-teman sahabat Quran sekalian. Maka kalau kita contohkan, saya izin contohkan ya, biar nggak ngawang-ngawang. Nih, teman-teman, saya tidak pernah menuntut teman-teman bisa karena saya. Nggak ada yang bisa itu karena orang. Teman-teman bisa bukan karena orang, tapi karena Allah. Saya nggak menuntut teman-teman paham, karena teman-teman paham bukan karena saya, karena Allah. Masalah hasil serahkan sama Allah, masalah kendali, masalah ikhtiar kita tanggung jawab di hadapan Allah. Sempurnakan, ya. Sip. Nih perhatikan, lam itu dilafalkan, huruf tipis buka mulut sambil senyum. Kalau kita nggak senyum jadinya begini, la, ya. Sedangkan harusnya la, sambil senyum sedikit aja, tipis-tipis. Senyum kul gimana senyum kul? La. Udah, bukan la, nggak gitu juga teman-teman. Ya, la.
Nah, kenapa lafaz Allah bunyi lamnya tebal? Nanti kita bahas ya kalau ada contohnya ya. Oke, lanjut ya teman-teman sekalian. Jadi la, bukan la, tapi la. Buka mulut sambil senyum, itulah BMSS ya. Oke. Nah, lanjut sedikit lagi ya. Satu pembahasan lagi boleh? Masih ada waktu? Nah, oke. Saya izin kita agak loncat dulu sedikit, tapi nanti kita lanjutkan besok dari bagian la ini ya. Saya izin lanjutkan ke bagian huruf yang ini teman-teman. Boleh nggak? Saya langsung masuk ke huruf mim. Saya masuk ke huruf mim boleh? Di sini ada mim dalam kondisi sukun ya. Oke, kita biar menarik. Jadi yang nanti kita lanjutkan dari la. Cuman saya izin loncat dulu. Teman-teman, di sini ada huruf mim. Huruf mim, perhatikan. Huruf mim dalam kondisi sukun bertemu dengan huruf lam. Mimnya dibaca gimana? Mimnya dibaca seperti apa? Apa nama hukum tajwidnya? Nama hukum tajwidnya disebut dengan mim sukun ketemu lam. Apa nama hukum tajwidnya? Nama hukum tajwidnya adalah izhar syafawi. Ajib. Keren banget. Ya, mumtaz. Fatahallahu alaik. Betul. Ya. Izhar syafawi. Bang, saya nggak tahu hukum tajwid. Yuk belajar. Belajar. Apa itu? Masya Allah. Ya, nama hukum tajwidnya adalah izhar syafawi. Oke. Apa itu izhar syafawi? Nih. Kita bahas ya, bismillahirrahmanirrahim. Izhar syafawi. Nah, izhar syafawi itu masuk ke dalam hukum tajwid bab namanya mim sakinah. Bukan mim sakinah mawadah warohmah, hati-hati bukan. Mim sakinah ini artinya mim sukun atau mim mati, teman-teman. Mim sukun atau mim mati. Nah, mim sakinah ini mim sakinah ini ya, dia punya 3 hukum tajwid, punya 3 ahkamu tajwid. Yang pertama ada ikhfa syafawi, keadaannya adalah ketika mim sukun menghadapi huruf ba. Yang kedua ada idgham mimi, ya, idgham yang mempertemukan antara mim dan mim sukun dengan mim lagi. Berarti huruf mim udah masuk ke idgham mimi, huruf ba udah masuk ke ikhfa syafawi. Sisanya kemana? Masukin semua ke izhar syafawi. Tuh, gitu ngafalinnya. Ya, Masya Allah ya. Gitu. Jadi mim sukun menghadapi huruf mim dan ba. Ya, paham? Kita cek benar nggak izhar syafawi. Nih, kita cek dulu. Mim sukunnya ketemu mim dan ba nggak? Nggak bang. Oke, berarti itu disebut dengan izhar syafawi. Allahu Akbar ya. Jelas teman-teman? Nah, biar ngaji kita nggak cuman selewat. Ya, biar ngaji kita itu bukan hanya ngejar lancar. Saya nggak menuntut teman-teman lancar. Saya menuntut teman-teman sempurna ikhtiarnya untuk menyempurnakan bacaan baru lancar. Banyak hari ini yang bacaannya lancar tapi nggak sempurna pelafalannya. Ya, oke. Nih, ya, izhar syafawi. Nah, apa itu izhar syafawi? Oke, perhatikan baik-baik. Kenapa dia dinamakan izhar? Kenapa dia dinamakan syafawi? Oke, izhar dinamakan izhar karena mim sukun harus dibaca izhar. Izhar itu artinya adalah jelas. Kenapa dia dinamakan syafawi? Dinamakan syafawi karena mim makhrajnya keluar dari syafatain syafawi, artinya 2 bibir. Gitu. Ya. Oke, jelas? Maka arti izhar syafawi itu apa? Yuk kita cek izhar, kita ulas di sini lagi. Izhar tadi artinya apa teman-teman? Izhar artinya jelas bang, izhar bang. Baik. Syafawi artinya apa bang? Syafawi artinya bibir bang, kedua bibir bang. Oke. Berarti arti izhar syafawi adalah menjelaskan bunyi mim sukun dari bibir, mengizharkan mim sukun dari syafawi. Allahu Akbar. Jelas? Izhar teman-teman, izhar. Jelas teman-teman, jelas? Izhar ya. Izhar nggak nih? Jadi pakai bahasa izhar, jelas? Izhar. Baik ya. Jadi mim sukunnya dibaca jelas dari bibir. Buktikan. Ayo kita buktikan nih. Ya. La yamli. Amnya nempel ya. Amnya nggak samar-samar ya. La yam nempel ya, jelas ya. Jelas dari mana? Dari mana? Dari bibir. Izhar syafawi. Ya. La yamlikuna. Ya. Asik, sedap ya. Barakallahu fikum, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Lanjut ya. Diam rahangnya betul, itulah sukun.
Lanjut teman-teman sekalian. Ya, sekarang kok dihapus, teman-teman. Selanjutnya, ada dua kesalahan yang sering kali terjadi ketika melafalkan mim sukun. Berapa mimnya, yamnya berapa harokat? Nggak ada harokatnya. Senatural mungkin. La yamlikuna. Natural saja, ya. Oke, sekarang ada dua kesalahan yang sering kali sering kali terjadi ketika melafalkan mim sukun ketika kondisi idhar syafawi. Ada yang tahu apa yang pertama, teman-teman ya? Penjelasan seperti hukum idhar yang jelas terdengar di telinga. Alhamdulillah. Ustadz kok pakai headset? Karena saya pakai headset. Kenapa pakai headset? Karena saya pakai headset ya, gitu. Oke, ya. Karena ada mic-nya di headset, teman-teman. Jangan memantul, ajib ya. Jangan sampai memantul atau tawalut. Gimana tuh Bang? Contohnya begini. Jangan memantul ya, salah ya. Contohnya seperti ini, ya. Di taklim saya diajarin Ustadz tapi saya nggak paham. Allahu Akbar. Semoga di sini paham ya atas izin Allah. La yamli. Tuh, ya. Jangan sampai begini. La yamli. Ada teman-teman yang melafalkan mim sukun begitu. Ada bunyi vokal e. La yamlikuna. Alhamdulillah. Jangan ada me-nya. Bunyinya bunyi konsonan em. Bukan bunyi vokal me. Layame, bukan layame, tapi layamli. Bunyi vokalnya bukan tapi bunyi konsonan. Bunyi vokalnya bukan me, tapi konsonan. Ya, paham sampai sini? Ya, kenapa kok biasanya ada memantul-mantul? Karena bibir kita lepas. Ya, bibir atas dan bibir bawahnya lepas. Dan huruf berikutnya kita nggak lafalkan, belum kita lafalkan. Jadinya keburu lepas, muncullah bunyi me. La yamli. Gitu. La Nah, itulah yang membuat memantul, teman-teman. Faham? Jadi tahan tapi dengan kadar yang natural, bukan berarti begini. La yamlikuna. Enggak begitu juga, natural aja. Sesuaikan dengan tempo bacaan. La yamlikuna minhu. Tartil, pelan-pelan tapi jelas gitu loh tajwidnya. Ya, gitu. Betul, karena mim bukan huruf qalqalah, teman-teman sekalian, ya. Oke, selanjutnya mim banyak orang juga karena takut mantul akhirnya dia memutus suara. Ya, ini sedikit lagi nih pembahasan terakhir nih, hati-hati. Makanya sempurnakan, ya. Syiarnya sempurnakan, share-nya sempurnakan, ya. Fokusnya sempurnakan, ya. Gitu. Oke. Nah, lanjut teman-teman, ya. Yang kedua, jangan putus suara karena takut mantul akhirnya dia memutus suaranya, ya. Contoh, la yamlikuna. Biasanya yang baca kayak gitu tuh lagi enak-enaknya pakai nada. Jadi gini nih, lagi ngaji nih. Wa ma bainahuma rahmani la yamlikuna. Nah, jangan begitu. Mentang-mentang lagi enak pakai nada ditekan-tekan di mim akhirnya memutus suara mim, salah jadinya. Jangan terbuai oleh nada, teman-teman. Terbuai oleh nada yang merusak tajwid, salah bacaan teman-teman. Walaupun seindah apapun bacaan teman-teman sekalian. Ya. Oke. Nah, jangan diputus, ya. Tapi wa ma bainahuma rahmani la yamli. Kenapa nggak boleh diputus? Ya, kenapa diputus? Ya, kenapa nggak boleh putus? Maaf, karena dia punya sifat yang namanya wabaina rihwin wasyadidilin umar, artinya tawasud atau bainiyah. Dia sedikit mengalir suaranya. Jadi bunyi amnya itu masih ngalir sedikit. La yamli itu, li tetap ngalir sedikit, bukan la yamlikuna. Siapa yang baru tahu boleh angkat tangan? Gak kelihatan ya. Boleh boleh komen. Ya, boleh komen, silakan. Mohon maaf kalau angkat tangan, teman-teman angkat tangan sampai 2 bulan ke depan juga akan kelihatan ya. Alhamdulillah. Senang nggak belajar ngaji? Seru nggak belajar ngaji? Ya, ketika serius santai, kita serius santai. Tapi kalau ada yang harus kita tegaskan seperti tadi. Mohon izin. Ya, tegas itu bukan marah, enggak. Tapi bentuk rasa sayang kita sama anak kita juga. Kalau misalnya ada salah misalnya, atau sama orang-orang yang kita sayang, kita akan perlu adanya tegas, bukan marah, tegas. Ya, gitu. Ya. Oke.
Sip, terima kasih teman-teman ya yang sudah meramaikan kolom komentar. Teman-teman berkenan untuk baca bareng nggak? Berkenan untuk baca bareng nggak? Kita kan udah bahas tuh. Sekarang kita baca bareng mau nggak? Ya, nanti kita besok lanjutin lagi atau nanti malam atau nanti di lain waktu. Kalau hari ini sempat ya. Gitu. Tapi rutin kita ba'da subuh saja rutinnya. Sisanya live kaget saja. Live kaget. Apa itu live kaget? Live yang kalau saya lagi santai gitu ya. Kayak malam tuh saya live kaget tuh. Oke, kita baca bareng-bareng ya. Praktekkan pelafalannya. Biar sempurna teman-teman belajarnya bukan cuman ngeliatin doang. Siap? 1 2 3. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma rahman la yamlikuna minhu khitaba. Yang kuat nafasnya sampai akhir ayat lebih ajib. Kalau kuat nafasnya contoh Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba. Allahu Akbar. Senang gak belajar ngaji teman-teman? Boleh takbir Allahu Akbar.